Palestina, pemirsa, warga di Gaza, Palestina masih dihantui rasa takut dengan aksi brutal Israel. Dalam serangan terakhir oleh Israel semalam, 7 warga tewas, di mana 5 diantaranya adalah anak-anak Palestina. Bulan suci Ramadan semestinya bisa dirasakan anak-anak dengan nuansa yang tenang dan damai. Namun tidak untuk anak-anak Palestina di wilayah Gaza ini. Di tengah malam, saat semestinya orang tua anak-anak tersebut menyiapkan makan sahur, rumah anak-anak ini digempur serangan udara Israel tanpa ampun. Israel berkilah, serangan mereka ditargetkan untuk kantong-kantong Hamas. Namun kenyataannya bukan hanya pejuang Hamas yang tewas. Anak-anak dari keluarga sipil Gaza ikut menjadi korban serangan tersebut. Serangan semalam menewaskan 5 anak-anak. Semenjak Selasa lalu, serangan Israel sudah terhitung menewaskan 60 warga Gaza, di mana sebagian adalah anak-anak. Saat matahari terbit, barulah terlihat betapa dahsyatnya serangan yang diluncurkan Israel. Serangan udara tersebut menimbulkan bekas berupa cekungan besar. Tak heran, serangan Israel dalam beberapa hari saja sudah menewaskan 60 warga Palestina di Gaza. Gaza pun kembali menangis. Tapi tangisan warga Gaza itu bukanlah sesuatu yang bisa mengurangi serangan Israel. Israel bahkan telah menyetujui pengerahan 40.000 tentara tambahan dalam operasi melawan Hamas ini. Abdillah Oni dalam laporannya tadi sebelum jeda 86 orang sudah tewas dan beberapa diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Dr. Jose mungkin bisa menyampaikan selaku Presidium Mercy yang juga pernah ke sana. Banyak diantaranya 75 anak-anak. Berarti kan mereka banyak dan sengaja mengorbankan mungkin atau bagaimana? Ya, waktu tahun 2008-2009 ketika kami masuk, itu kami mendapat pasien seorang anak yang pelurunya tertanam di dalam batok kepala, jadi masih hidup. Jadi rupanya tentara Israel menjadikan anak-anak ini sebagai target sasaran sniper dari jarak 2 km lah. Kemudian kami juga pernah operasi seorang anak yang dari bokongnya sampai ke paha itu hancur. Dan pasien ini meninggal di meja operasi. Dan kami melihat juga bagaimana Israel juga menciptakan suatu bom atau suatu bahan peledak yang pecahan-pecahannya itu bisa memotong tulang. Sehingga ada beberapa korban yang putus di paha atau putus di anak-anak dan dewasa, ya. Dan ini adalah tujuannya membuat cacat dan rasa jerih orang lain, gitu. Dan yang kedua adalah bom fosfor yang membuat luka bakar pada korbannya, kulit, ya. Dua hal ini jelas merupakan suatu kejahatan, ya, di dalam peperangan, gitu. Apalagi membunuhkan anak-anak, menargetkan anak-anak untuk para sniper Israel, gitu ya. Anak-anak lagi bermain, gitu. Dan itu sedang bermain, mereka ditembak di depan teman-temannya sendiri. Ada trauma-trauma tersendiri dari mereka, pasti. Begitu ya. Tapi dokter? ya alhamdulillahnya anak-anak Palestina tetap merasa bahwa mereka itu harus berjuang. Ini yang menarik di Palestina. Jadi, dari mana kemudian dokter tahu bahwa mereka harus berjuang? Apakah dari hasil komunikasi? Iya, kita berkomunikasi dengan mereka. Kita kan beberapa kali ke sana teman-teman, ya. Jadi mereka mendapat sharing pengalaman bahwa anak-anak ini mempunyai semangat yang tidak pernah putus, gitu. Jadi trauma psikologis memang ada, tapi mungkin karena didikan orang tua, situasi dan lain sebagainya, mereka tuh fight. Sudah terbiasa begitu ya. Dokter, tadi dokter sempat sampaikan bahwa sudah beberapa waktu, beberapa kali Anda ke sana begitu ya. Awalnya ketika Mercy kemudian bisa masuk Palestina, tadi Abdillah Oni menyampaikan bahwa untuk masuk perbatasan ini ada jatahnya, ada waktunya, dan itu sangat dibatasi dan sangat sulit karena ini daerah konflik. Iya. Jadi pernah relawan kita, Dr. Sarbini, sebelum 2008 mencoba masuk Gaza. Nunggu 6 bulan di El Arish, nggak bisa masuk. Nah, ketika perang 2008-2009, kami nunggu 15 hari. Ya. Ketika itu berapa orang? Dr. Jose bersama berapa orang? Kita sebenarnya dengan rombongan wartawan. Ya, cuma yang diizinkan masuk saya, ya, Pak Mursalin, kemudian ada teman lagi, yang ada tidak banyak, Dr. Indra Giri yang bisa masuk, ya, ke dalam.
Itu pun 3 hari sebelum gencatan senjata, di saat terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, ya, Israel sedang melakukan serangan darat, dan kita masuk di antara tank-tank Israel waktu itu, malam hari, saya masih ingat. Dan korban-korban yang terjadi, kalau sudah banyak sekali jumlahnya, itu mereka akan menggunakan strategi stabilkan, lalu evakuasi keluar, ke Mesir maksudnya, stabilkan, evakuasi keluar. Gitu. Itu tahun 2008, dokter, 2008-2009, itu sudah serangan darat, ya, sudah serangan darat. Tahun 2012 juga ada serangan Israel, tapi tidak sedahsyat 2008-2009. Apa bedanya ketika itu? Kalau 2008-2009 itu sudah serangan darat. Jadi tank-tank Israel itu sudah sampai masuk ke dalam dari utara, kemudian juga dari barat, dari timur, kemudian kapal-kapal Israel juga dari laut menembakin, dan mereka masuk langsung memotong jalur pantai. Jadi otomatis gitu ya? itu Gaza terkepung. Nah, cuma ajaibnya waktu saat itu Gaza City tidak jatuh. Apa ketika dokter berada di sana, berada di tengah-tengah tank, yang dokter amati kenapa Gaza ini bisa tidak jatuh? Nah, padahal sudah terkepung. Ini yang menarik. Ketika saya sampai sudah di Gaza City, di Shifa Hospital, saya mendapat kabar bahwa korban di pihak Hamas, ya, kalau di pihak sipil banyak sekali. Itu sekitar 49 orang kalau nggak salah waktu itu. Sedangkan di pihak Israel sudah 70 lebih. Nah, ini yang serdadu, ya. Yeah. Dan Israel frustasi tidak bisa menembus Gaza City. Dan itu sudah berlangsung lebih dari 1 minggu, 2 minggu. Nah, Israel biasanya kalau peperangan sudah berlangsung lama, dia mulai was-was. Ya, kita lihat perang tahun 6 hari, tahun 67 itu cuma perang 6 hari. Iya. Kalau 6 hari itu dia bisa mengalahkan orang. Udah lumayan, berarti udah lama dia. Udah bisa ngalahin. Nah, ini berlangsung 21 hari. Begitu juga perang di 2006 dengan Hizbullah, berlangsung 34 hari. Dan akhirnya mereka mundur. Dihajar oleh Hizbullah, dihajar oleh Hamas tahun 2009 itu. Jadi mereka tidak bisa perang lama. Gitu. Baik, Israel tidak bisa perang lama. Lalu bagaimana mereka, relawan Mercy, bisa bertahan dan bahkan membangun rumah sakit di sana untuk bisa menyelamatkan warga yang terluka di jalur Gaza? Sesaat lagi kita akan teruskan kabar khusus Air Mata Palestina.